Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya nikmat yang kita peroleh, semakin meningkat amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bahwasanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan Nabi Isa itu adalah hambanya dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq, dan yakin kepada surga, bahwa surga itu benar, neraka itu juga benar ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga berapapun amal perbuatannya. Artinya ketika seseorang itu memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam dadanya dan dia tidak berbuat kesyirikan, maka dia tetap akan diberikan balasan berupa surga. Walaupun misalnya amal soleh yang ia lakukan itu terhitung sedikit. Walaupun amal solehnya itu sedikit. Misalnya dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah nggak dikerjakan misalnya. Perkara-perkara sunnah tidak dikerjakan, hanya yang wajib-wajib saja misalnya. Tetapi kalau dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masih tetap masuk surga. Atau betapapun amal keburukannya yang dia lakukan ketika di dunia ini, tetapi kalau dia masih memiliki iman di dalam hatinya, masih mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi adalah Allah, dia tidak berbuat kesyirikan, maka dia juga akan tetap masuk ke dalam surga. Walaupun dosa-dosanya tetap akan diproses di dalam neraka, tetapi ada kemungkinan dia akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan. Ini ada hadis dari Sa'ad bin Al-Khudri, Wa Nabi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, ini Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, 'allimni, ajarkanlah kepadaku syai'an, sesuatu, adhkuruka, yang saya buat untuk berzikir kepadamu, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah, ajarkan kepada saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa berzikir kepadamu, dan saya akan meminta dengan sesuatu itu kepadamu. Qala,
Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yaqulun. Kata Nabi Musa seperti itu, Pak. Ketika diajari oleh Allah, ya Allah, ajarkan kepada saya ini sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa berpikir kepadamu, saya gunakan sesuatu itu untuk meminta kepadamu, berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulun. Wahai Tuhanku, kalau ucapan seperti itu hambamu semuanya sudah mengucapkan itu. Maksudnya Nabi Musa itu ingin yang lebih gitu. Kalau cuma kalimat la ilaha illallah itu semua hambamu sudah mengucapkan itu. Ya. Kullu ibadika yaquluna hadza, sudah mengucapkan kalimat ini sudah. Nah, saya ingin yang lain. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Musa. Allah berfirman, wahai Musa, "Lau anna samawati sab'a wa 'amiruhunna ghairi." Kalau seandainya langit yang 7 itu beserta para penghuninya selain aku. Ya, langit yang 7 beserta para penghuninya, ini menunjukkan bahwa langit itu ada penghuninya. Ini harus yakin kita. Kalau di langit itu ada penghuninya. Ini juga dibuktikan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril itu ya ke langit, itu kan malaikat Jibril izin dulu kepada malaikat yang menjaga pintu langit supaya dibukakan pintunya, sehingga kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad kemudian bisa masuk ke dalam langit. Dan nanti di langit itu ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim kan gitu. Dan di situ banyak sekali malaikat-malaikat. Nah, ini kita harus yakin. Nah, kemudian Allah Subhanahu berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa 'amiruhunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya saja langit yang 7 beserta para penghuninya selain aku, wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi, fi kifatin, ditaruh di satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di timbangan yang lainnya, lama lebih la ilaha illallah, maka lebih berat timbangannya la ilaha illallah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau seandainya saja bumi dan seisinya, langit dan seisinya, dan penghuni semuanya itu ditaruh di satu timbangan, kemudian di timbangan yang satunya ditulis kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Khudri, ya. Sa'id bin Al-Khudri. Kemudian ada keterangannya di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkatalah pengarang daripada kitab ini rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi 'allimni, dan seterusnya tadi. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, dan mereka berdua ini dan Imam Hakim menganggap bahwa hadis ini adalah sahih. Abu Sa'id itu namanya adalah Sa'id bin Malik bin Sanan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraj. Jadi beliau ini dari suku Khazraj, ya, seorang sahabat mulia di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Qalu al-Qur'an ayatna 'alaika bihi, yang maksud daripada hadis tadi itu bahwa Nabi Musa meminta supaya diajarkan sesuatu yang al-Qur'an, saya berzikir kepadamu, ayatna 'alaika bihi, maksudnya adalah supaya saya bisa memujimu. Ya. Ad'uka ay as'aluka bihi. Ya, berdoa maksudnya adalah di sini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya Musa la ilaha illallah fihi ana dzakir biha yaquluha kulluha, ya. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah, maka maksudnya adalah di sini menunjukkan bahwasanya
seorang yang berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan dengan sempurna. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu diucapkan semuanya, Pak. Wala yaqtasiru, tidak boleh diputus, tidak boleh dipendekkan, tidak boleh disingkat. Ala lafzil jalalah, di atas lafaz la ilaha illallah ini enggak boleh disingkat. Wala ala hu, tidak boleh disingkat hu itu enggak boleh. Ya. Kama yaf'aluhu la juhal al-mutasawwif. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh itu. Ya. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu ya diucapkan harus lengkap. La ilaha illallah. Enggak boleh diputus, apalagi diganti. Hanya menggunakan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kan ada orang yang zikir huwa. Ada yang hanya hu gitu aja kan. Nah itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu memang diperbolehkan, tentunya Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Musa. Ya sudah, ucapkan huwa atau hu saja cukup. Dan itu berat timbangannya dibandingkan dengan langit yang 7 beserta isinya dan dunia beserta isinya. Tapi ternyata Allah tidak mengucapkan itu. Allah mengucapkan kalimat yang lengkap, yaitu la ilaha illallah. Maka tidak boleh. Nah begitu pula kalau kita ketika berzikir dengan kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Ya. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diberikan satu kalimat yang dia bisa berzikir dan dia bisa meminta kepada Allah, dengan kemudian Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha illallah ini merupakan afdhalul zikr. Paling utamanya zikir itu ya la ilaha illallah ini. Makanya kalimat la ilaha illallah ini nggak bisa disepelekan. Ya, dari dulu belajar tauhid la ilaha illallah aja. Loh, justru dengan la ilaha illallah itu ya, hidup dan mati kita ini karena untuk Allah. Ya, karena ini adalah berat, makanya terus dipelajari, sampai dibedah oleh para ulama sampai menjadi satu kitab tebel yang ini. Itu hanya mengungkap kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah afdhalul dzikr. Ya, sebaik-baik atau seutama-utamanya berzikir. Nah, jadi sekali lagi bahwasannya tidak diperbolehkan kita itu mengucapkan la ilaha illallah itu dengan kalimat yang terputus atau diganti menjadi dhamir saja huwa, ya, tetapi harus lengkap ya diucapkan la ilaha illallah. Dan harus jelas mengucapkannya itu. Enggak boleh Allah, itu enggak boleh juga. Ya, jelas zikir apa itu? Ya, kalau kita zikir kepada Allah, zikir itu kan mengingat, ya kan? Mengingat nama Allah, mengingat semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan timbul kekhusyukan. Dan kalau khusyuk itu ya pasti menyebutnya itu la ilaha illallah, masuk ke dalam rongga tubuh kita. Tidak kemudian dengan memutusnya atau mengganti kalimat huwa. Tapi saya pernah bertanya dengan orang-orang yang menggunakan dhamir huwa itu tadi. Huwa itu artinya dia. Nah, dia yang dimaksud itu adalah Allah. Atau dhamir hu-nya juga bisa diganti menjadi hu, itu saja juga artinya dia juga, ya. Ya kayak kita kalau berdoa kepada mayit itu kan juga gitu, Allah maghfir lahu, itu maksudnya dia, tapi dia untuk mayit lagi, ya kan? Tapi kalau yang ini dimaksudkan adalah la ilaha illa huwa, gitu maksudnya. Huwanya itu kembali kepada Allah, gitu. Nah, ketika saya tanya kenapa kok diganti huwa, ya karena asmaul husna juga diawali dengan huwa. Gimana? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahman rahim dan seterusnya, kan gitu ya. Loh, itu beda itu, ya. Itu maksudnya Allah menerangkan bahwa dia itu tidak ada Tuhan selain dia, maksudnya. Nah, tetapi kalau untuk zikir ya nggak boleh. Masa kita boleh azan itu diganti pakai huwa, ya. Asyhadu an la ilaha illa huwa, gitu boleh? Nggak boleh. Nah, kalau sudah yang nas itu berusaha kita ini untuk tidak merubah gitu, ya. Yang sudah nas.
Nas itu yang sudah tekstual ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu berusaha kita tidak merubahnya. Jadi biarkan saja, ya segitu saja. Datangnya seperti itu, ya seperti itulah yang kita kerjakan. Kan lebih nyaman itu. Ya, lebih nyaman. Kenapa? Karena segi kebenarannya itu jelas sudah. Karena memang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu, kemudian kita kerjakan seperti itu, kan ini jelas. Legalitasnya juga jelas, ya. Kemudian kalau sahihnya juga jelas sahih benar, karena memang itu lafaz berlangsung dari Allah dan Rasul. Nah, tapi kalau kemudian kita rubah-rubah, itu yang perlu dipertanyakan, atau misalnya ditambahi dan seterusnya. Nah, kalau ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu nanti ada hadisnya lagi. Ya, itu ada hadisnya lagi. Itu juga boleh, ya. Mengucapkan nah itu versi panjangnya seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu versi panjangnya. Kalau diputus sampai la ilaha illallah. Ini enggak boleh diputus lagi. Sampai menjadi huwa. Ini sudah enggak boleh lagi. Ya. Ini diterangkan di dalam kitab ini kama yaf'alu ullatul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, ya, yang mengganti kalimat la ilaha illallah yang beratnya itu lebih berat daripada langit beserta isinya dan bumi beserta isinya dengan menggunakan dhamir dua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qalu kullu ibadika yaquluna hadza. Di dalam hadis tadi disebutkan ketika diperintahkan Nabi atau diajarkan Nabi Musa terkait dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian Nabi Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu itu mengucapkan kalimat ini ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwasanya pada hakikatnya seluruh makhluk di muka bumi ini mengakui bahwasanya yang menjadi Tuhan itu juga satu-satunya adalah Allah. Bahkan iblis itu juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya. Hanya saja waktu itu dia tidak taat kepada Allah. Kemudian dia tidak mau bertobat, justru menantang Allah ingin menjerumuskan umat manusia, sehingga kemudian itu menjadi dosa besar dia, sehingga dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dia akan selamanya di dalam neraka. Tetapi pada hakikatnya semua hamba Allah ini disebutkan, semua hambamu mengucapkan ini. Artinya apa? Semua makhluk itu mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hatta manusia. Loh, manusia itu sebelum diciptakan ke dunia ini, itu kan ruhnya itu kan dipanggil oleh Allah. Kemudian dikatakan alastu birabbikum. Kemudian semua ruhnya mengatakan qalu bala syahidana. Mereka mengatakan, ya kami bersaksi. Ketika Allah mengumpulkan alastu birabbikum, bukankah ini Tuhan kamu? Kemudian para ruh itu mengatakan, ya bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Oke, lolos ujian. Masukkan ruh itu ke dalam tubuh manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Makanya bayi siapapun, mau dari bayi anaknya orang Islam, anaknya non Muslim misalnya, semuanya itu kalau bayi lahir itu dalam keadaan fitrah Muslim semuanya, Pak. Bayi yang baru lahir itu walaupun dari perutnya siapapun itu, masa orang pedalaman sana yang nggak kenal Islam misalnya keluar, oe Muslim dia. Kenapa? Karena ketika sebelum dilahirkan dia sudah bersyahadat mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan fa'abawahu, tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa kok nggak disebut Islam di situ oleh Rasulullah? Ya karena memang sudah Islam. Tergantung orang tuanya lah yang menjadikan orang itu Yahudi, Nasrani,
Majusi. Artinya yang menjadikan seorang itu murtad keluar dari Islam itu pendidikan orang tuanya. Kalau aslinya anak itu dalam keadaan Muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah, ya tergantung orang tuanya nanti yang berperan untuk kemudian mendidik anak ini bagaimana ya akhirnya dia mengenal Tuhan yang lain. Itu peran orang tua. Makanya Rasulullah tidak menyebutkan tergantung orang tuanya menjadikan dia Islam atau tidak, karena setiap bayi lahir itu langsung Muslim ya. Nah makanya kemudian Nabi Musa mengatakan kalau ucapan la ilaha illallah itu kullu ibadika yaqulun hada. Kalau kalimat la ilaha illallah itu maka semua hambamu itu sudah mengucapkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semuanya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya semua makhluk itu bertasbih tunduk kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya hamba Allah, kenapa kesyirikan itu kok menjadi dosa besar sampai orangnya yang melakukan itu tidak diampuni dosanya oleh Allah kalau dia tidak mau bertobat? Karena itu sudah menyelisihi kodratnya, ya. Dan itu menyelisihi kodrat seluruh makhluk, bahwa makhluk itu semuanya mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kalau kemudian orang itu berbuat kesyirikan itu sangat luar biasa. Bahkan kalau diterangkan dalam Al-Quran hampir saja alam ini pecah ketika orang menyebutkan Allah itu punya anak. Itu luar biasa. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini ya, wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Mereka mengatakan Allah itu mengambil anak. Subhanallah. Kok bener-bener gitu kalau bahasa kita itu gitu. Ya, cuma bahasa Al-Subhan. Maha suci dia. Ya, Allah itu maha suci. Gak mungkin punya anak, gak mungkin mengambil anak dan seterusnya sampai punya anak ya dan seterusnya, gak mungkin. Apalagi diperanakkan ya. Masa Tuhan dilahirkan, gak mungkin. Ya, makanya kesyirikan itu menjadi dosa yang paling besar, dan kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Walaupun orang seluruh dunia ini berdoa mintakan ampun, tetap tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak mau bertobat. Syaratnya dia yang bertobat kepada Allah. Kalau keluarganya, orang-orang di sekitarnya, orang alim, orang yang tidak alim, semuanya mendoakan dia, tetap tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ini loh besarnya bahayanya perbuatan syirik itu di situ. Makanya kita berhati-hati. Lah kan lebih baik kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini loh. Ya, misalnya ini ada sesuatu perkara yang dipertentangkan misalnya. Ada yang satu mengatakan ini syirik ini masuk dalam kategori syirik. Yang satunya mengatakan dengan dalil-dalil dan macam-macam ya. Oh ya enggak ini tujuannya macam-macam. Ini lebih baik kita kerjakan atau kita tinggalkan? Lebih baik kita tinggalkan. Kenapa kalau kita tinggalkan kita sudah istighfar lidini wa idini ya. Kita sudah memuliakan diri kita, menyelamatkan diri kita dan agama kita. Kalau kita jalankan belum tentu itu benar-benar betul gitu ya. Kalau benar itu tidak syirik, kalau syirik bahaya. Gitu. Nah, ini namanya ikhtiar. Jadi dalam Islam itu kita diwajibkan untuk ikhtiar. Makanya kenapa kalau ada permasalahan, perselisihan di antara ulama itu kita keluar dari permasalahan itu, perselisihan itu supaya apa? Supaya kita selamat. Ya, supaya itu tadi ada yang perbuatan misalnya kayak apa gitu di masyarakat kita. Ada yang mengatakan gak apa-apa ini gak mungkin berposisi mati, kita tetap bergantung sama Allah. Yang satunya mengatakan ya walaupun bergantung dengan Allah tapi perbuatannya syirik. Maka lebih baik yang mana? Tinggalkan saja. Ya, kita tinggalkan. Kalaupun kita tinggalkan ya, kalau itu kemudian berbuat tauhid, ya itu misalnya itu tidak syirik gitu ya. Tidak syirik misalnya, ya kita nggak ada dampaknya, tetap kita bertauhid kepada Allah gitu loh. Tapi kalau perbuatan itu termasuk syirik, nah kita meninggalkannya ya, kita tidak ikut menjalankannya. Tapi kalau kita menjalankannya, ya kalau itu tidak dikatakan syirik, ya alhamdulillah, syukur gitu. Tapi kalau kemudian oleh apa itu dihukumi sebagai perbuatan syirik, berbahaya itu. Ya, yang bahaya itu adalah ketika dia melakukan kesyirikan tetapi tidak merasa melakukan
Syirik itu yang bahaya, karena dia tidak pernah merasa bersalah sehingga tidak mau bertobat. Padahal kalau orang itu tidak bertobat, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya Pak, masalah tauhid itu betul-betul harus hati-hati Pak menentukan itu. Gak boleh sembarangan. Ya, gak boleh sembarangan. Oh, kita itu berobat kepada orang sakit itu sakit, berobat itu saja kita milih-milih. Ya kan? Kan nggak mungkin kita sembarangan tanya kepada orang, obatnya apa? Kan enggak. Tapi kita harus ke dokter, ya, mengambil antrian. Kalau perlu dokter yang memang terpercaya gitu, recommended gitu. Sakit jantung bilang dokter jantung, kan enggak sembarangan dokter kan gitu ya. Spesialis kita ngambilnya gitu. Nah, kenapa untuk urusan agama itu kadang-kadang kita tidak sejelimet itu gitu, ya. Padahal ini urusan duniawi. Dan urusan akhirat itu kita tidak selektif, ini kan bahaya. Ya, jadi ini sekali lagi kalau urusan tauhid itu kita lebih baik berhati-hati. Walaupun misalnya orang lain itu punya hujah, saya yakin orang yang melakukan sesuatu itu pasti punya hujah, punya argumentasi, pasti itu. Kan nggak mungkin nggak memiliki argumentasi. Ya, melakukan satu perbuatan, menurut kita, perbuatan koyo syirik. Dia pasti akan menyanggah. Udah dengan berbagai macam alasan gitu ya. Ya sudah biarkan saja. Gak perlu ikutan. Ya kalau diajak, kenapa? Menurut saya itu syirik kok. Ya saya nggak mau. Tapi kan ya itu menurut sampai nggak syirik ya silakan kalian kerjakan. Nah, menurut saya syirik bertentangan dengan hati saya, mau saya kerjakan gimana? Ya sudah saya nggak mau mengerjakan. Ya tapi saya toleransi sampai mengerjakan, silakan kerjakan. Karena itu nanti saya dan sampai sama-sama akan menghadap kepada ini dihukumi syirik oleh Allah, paling tidak saya tidak melaksanakannya. Ya. Tapi kalau ini tidak dihukumi kesyirikan, tidak akan berpengaruh kepada saya. Nah, gitu amat sudah. Ya, karena ini memang urusan tauhid itu ya seperti ini, Pak Allah. Ruwet memang urusan tauhid itu. Kalau kita tidak berhati-hati di dalamnya, masya Allah. Setan itu menggelincirkan umat manusia itu ya dari hal-hal yang demikian ini. Ya, dari hal-hal yang demikian itu halus sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an itu wala tattabi'u khutuwat. Khutuwat syaitan. Khutuwat itu khutwah itu kalau mufradnya khutwah itu adalah melangkah. Kalau khutuwat langkah. Jadi setan itu dalam menggoda manusia itu enggak langsung to the point. Itu bukan setan namanya, bukan iblis kalau to the point. Melalui langkah-langkah dulu, step by step. Langkah ini kuda manusia sukses centang, nanti masuk ke tahap berikutnya. Sukses centang, lanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu. Akhirnya sampai manusia itu tidak mengetahui bahwasanya dia sudah melakukan perbuatan dosa. Nah, ini apa lain? Apalagi kalau menggoda orang yang beriman. Kalau menggoda orang beriman kan nggak mungkin, Pak. Orang beriman itu kemudian langsung zina, nggak mungkin. Ya, karena orang yang beriman pasti tahu zina itu dosa, besarnya nggak mungkin. Jadi goda dengan yang lainnya buat step-stepnya, kan gitu ya, buat step-stepnya. Awalnya nggak apa-apa, demi toleransi, salaman dengan lawan jenis nggak apa-apa. Ini awal Pak. Itu sukses centang sudah, satu centang. Nanti lama-kelamaan, ya nanti akan bertambah. Akhirnya duduk berduaan nggak apa-apa. Akhirnya boncengan nggak apa-apa. Alasannya nulung konco. Saatnya konco melakus tak tulungi. Nah itu mulai itu namanya step by step itu Pak. Lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan tidak merasa kalau itu adalah sebuah kemungkaran. Terakhir kan nggak bertobat, biasa. Apalagi kalau kemudian punya asumsi bahwa itu adalah perbuatan baik, masa tolong enggak oleh. Wah, ini makin ini sudah. Setannya menang gembira. Ini enggak mungkin kalau langsung fulan ini orang wong soleh seneng nang masjid sholat kemudian pengajian langsung ngomong zina, itu enggak mungkin. Ya, sudah enggak mungkin itu. Karena sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Tapi itu tadi melalui step by step sama dengan perbuatan kesyirikan itu sama. Orang-orang di zamannya Nabi Nuh itu, orang-orang yang kan pilihan itu. Setelah banjir bandang itu kan habis semua orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang tersisa adalah orang-orang yang jadi perahunya Nabi
Nuh artinya itu adalah orang-orang yang beriman. Terus melalui proses penyaringan itu, ya. Nah kemudian digelincirkan oleh setan, apa langsung suruh menyembah berhala? Ya enggak. Buat stepnya dulu, ya. Buat stepnya dulu, ini bahwa ini dulu adalah orang-orang soleh di antara kalian. Untuk mengenangnya, tulislah nama-nama mereka, mulai ditulis, ya. Terus digoda lagi, ya. Tidak cukup dengan menulis nama-nama mereka, dibuat patung. Mulai ono patung, dan seterusnya, ya. Sudah berbentuk patung, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, maka bertawasulah melalui mereka. Mulai bertawasul. Ini sudah mulai step by stepnya itu. Enggak langsung suruh menyembah berhala, ya. Akhirnya mereka bertawasul, yang pada kenyataannya mereka itu beribadah kepada berhala, ya. Tapi mengakui nggak sama Allah? Masih, Pak. Makanya orang-orang kafir itu di zamannya Nabi Muhammad di Quraisy itu, ya, itu mereka masih terbiasa menggunakan wallahi. Itu sudah biasa mereka, demi Allah. Bahkan ketika menulis pemboikotan Rasulullah, ya, Rasulullah dengan Bani Hashim itu kan pernah diboikot, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka sudah sudah stres, ya, sudah menghadapi jalan buntu. Ya Allah, caranya menghentikan dakwah Nabi Muhammad bagaimana? Gak bisa sudah. Maka jalan satu-satunya laparkan dia. Nabi Muhammad dilaparkan beserta Bani Hashim, mereka dikucilkan di satu bukit, nggak boleh berinteraksi, ngomongnya nggak boleh, jual beli tidak boleh, ya. Kemudian pemboikotan itu ditulis, ditempelkan di Ka'bah. Mereka nulisnya Bismika Allahumma. Masih menggunakan kalimat Allah, nggak menggunakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, nggak menggunakan itu. Mereka masih mengakui. Tetapi kalau ada apapun mereka mendatangi dulu kepada Lata, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan mereka itu, berhala-berhala mereka. Nah itu yang diinginkan oleh setan. Memang tidak langsung berbuat kesyirikan, kecuali orang-orang yang memang syirik, Pak. Orang di luar agama Islam, orang yang memang kafir, orang musyrik, ya jelas memang tidak mengakui Allah, kan. Mereka punya Tuhan yang lain. Tapi kalau umat Islam, ya enggak. Bagaimana hatinya tetap Allah, tapi perbuatannya merupakan perbuatan syirik. Nah itu makanya kita harus hati-hati, ya. Di masyarakat kita ini, masya Allah, luar biasa, ya. Karena ya itu tadi, ya, dengan alasan bahwa mau menghidupkan kembali adat dan budaya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, adat dan budaya di masyarakat itu nggak apa-apa. Islam itu nggak anti budaya. Sarungan ini kan bukan budayanya Islam sebenarnya. Sarungan ini kan kebiasaan orang, ya ini adat di Indonesia seperti itulah. Sebenarnya kalau sarungan itu di India juga sarungan, ya. Kalau di Mesir juga sarungan. Cuma kalau di Mesir dengan di Indonesia beda. Kalau di Indonesia mereka sarungan itu gak oleh ngimami. Nah, ada sebagian masyarakat seperti itu. Kalau celana ambil sarungan, biasanya disuruh ngimami yang mana? Sarungan. Nah, sarungan. Padahal oleh Rasulullah syarat jadi imam itu yang akro, yang bacaannya yang lebih fasih atau yang lebih banyak hafalannya, bukan yang sarungan dan celana. Tapi itu karena sudah menjadi adat ya sudah pokok, ya. Kalau menjadi adat sudah tidak apa-apa. Itu bagi orang Indonesia. Bagi orang Mesir beda lagi. Nek wong sarungan itu tondone wong itu belum mandi. Jadi orang di sana bangun tidur itu biasa dengan pakai sarung. Justru nek wong gawe sarung di Mesir disuruh ngimami lucu jadi. Lho kok dulu ngatus kok ngomong ngimami. Nah gitu. Nah ini beda. Makanya ini ada, ya. Nah itu tidak ditentang oleh Islam. Yang model-model itu enggak ditentang. Tapi kalau sudah masuk kepada ranah akidah yang mengotori ketauhidan seseorang, maka memang harus dihilangkan. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian berpikir bahwa wah Islam itu berarti anti budaya, anti adat istiadat. Ya enggak gitu, ya. Islam itu sudah ada filternya. Kita ini sebagai umat Islam itu sudah ada filternya. Mana yang urusan dunia dan itu diperbolehkan, mana yang sudah masuk kepada ranah akidah yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah masuk ke ranah akidah, maka walaupun itu atas nama apapun harus disingkirkan, harus sesuai dengan syariat Islam. Itu kita harus punya tolok ukur yang seperti itu.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kanat min aktsaril azkar wujudan. Ya, bahwasanya zikir yang paling banyak diucapkan oleh manusia itu ya kalimat la ilaha illallah. Maka ini juga menjadi zikir kita sebenarnya. Ini menjadi zikir kita. Kita juga harus memperbanyak ini kalimat la ilaha illallah. Jangan kemudian karena kita tidak suka dengan orang yang zikirnya la ilaha illallah atau apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian lantas kita tidak membacanya ya jangan. Ya. Kayak teman saya punya teman gitu. Ini untuk usru ya. Teman saya ini untuk usru. Karena dia mohon maaf ya. Dia itu kan nggak senang dengan tahlil. Apa namanya? Yasin. Itu kalau ada orang baca Yasin itu anti dia kan. Kok ini Yasin loh? Aku mau surat Yasin kok nggak boleh. Ya. Maksudnya dia itu karena nggak sukanya bahwa dia menganggap bahwa perbuatan Yasinan itu ada seterusnya gitu loh ya. Sampai kalau ada orang baca Yasin itu sampai benci. Kok ini Yasinan? Loh, enggak, saya ini baca Yasin, kamu nggak boleh baca surat Yasin itu. Nah, tapi kan jangan sampai Pak, kita itu kalau tidak suka terhadap sesuatu kemudian digeneralisir gitu, dipukul rata semuanya bahwa ini buruk semuanya, ya jangan gitu loh. Ya, seperti kalau kita itu kan benci kepada orang-orang Syiah karena orang Syiah itu hanya mengunggulkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan dan Husain. Lantas kalau ada orang mengucapkan Hasan Husain itu sudah langsung dihukumi. Apalagi kemudian ikut membenci Sayyidina Ali atau Hasan dan Husain, ini dapat belain ini. Ya benci saja si Anya itu, tapi jangan sampai membenci yang seperti ini. Ya, ini banyak orang-orang yang seperti ini. Ya itu tadi teman saya lucu ya waktu di itu di kampus itu dulu lucu dia, karena memang sudah terkadang terframing bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak ada dalam contohnya dalam Islam, sehingga menurut orang arep maca Yasin, Yasin kan, kalau perbuatan dulu, Yasin kok gak oleh, ya kan harus dibedakan antara baca surat Yasin dengan Yasin. Akhirnya saya bilang gitu, ya kan harus dibedakan antara bacaan tahlil dengan tahlil, kan itu harus dibedakan. Lalu dikebiahunya apa, dipukul rata, generalisir, ya susah. Akhirnya kok orang baca Al-Quran dilewati surat Yasin itu, ya, langsung loncat kepada surat yang selanjutnya, itu bahaya. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Sama dengan ketika kita itu menganggap bahwa kalimat la ilaha illallah yang dizikirkan orang itu keliru dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan jenengan misalnya keliru, ya, tapi jangan sampai membenci kalimat la ilaha illallah sampai tidak berzikir sama sekali. Sama ketika kita tidak suka dengan orang bersolawat, misalnya dengan lagu-lagu dengan ini, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak bersolawat. Ini bencana ini, ya, membenci sesuatu ternyata dia tidak melakukannya juga, itu juga bahaya. Padahal solawat itu adalah perintah Allah, perintah Allah. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ya Musa law anna samawati sab'a wa amruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lama bihinna la ilaha illallah. Kenapa Allah mengucapkan ini? Kalau seandainya 7 langit yang semua isinya dan 7 bumi itu ditaruh di satu timbangan, sementara la ilaha illallah di timbangan yang berikutnya, maka sungguh lebih berat timbangan itu, lebih berat la ilaha illallah. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Nah, ini di sini disebutkan wadzalika limashtamalat alaihi min nafi syirk, karena di sini mengandung penafian totalitas terhadap kesyirikan. Ya. Jadi inti dari kehidupan kita itu ya di kalimat la ilaha illallah ini. Wah, makanya di dalam surat apa? Ad-Dariyat, ayat ke-56 itu kan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Menyembah hanya kepadaku itu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya kenapa kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah.
Makanya hormati Allah, kita ini tidak boleh merasa rendah diri. Ya, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak beriman itu nggak boleh. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran kan disebutkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa rendah. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Ya. Antumul a'laun, kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Makanya kalau orang beriman itu sebenarnya derajatnya itu tinggi di hadapan Allah. Nggak boleh kita itu merendahkan diri. Ya. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat ulu, kalimat yang sangat tinggi. Ya, kalau ditimbang dengan alam semesta ini maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini perlu kita tanamkan betul-betul ke dalam hati kita. Wa tauhidullah alladzi wa afdalul a'mal, dan ini adalah tauhid. Wa tauhidulillah, tauhid kepada Allah Subhanahu alladzi wa afdalul a'mal, yang merupakan sebaik-baiknya amal. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik zikir itu ya afdalul zikri la ilaha illallah. Sekali lagi, kalau kita membenci sesuatu, ya jangan kemudian kita tinggalkan kalimat zikir itu ya. Meneng-meneng kalimat la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, walaupun tanpa harus ada hitungan. Perbanyak zikir kan nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada sahabatnya, jadidu imanaku, perbarui terus keimanan kalian itu. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa hormat Allah? Karena boleh jadi dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup itu ono keterplesetannya ucapan kita, hati kita, keyakinan kita yang menyebabkan itu adalah perbuatan kesyirikan. Bisa jadi kan syirik itu bisa karena bilisani, ya, karena lisan, karena iktikad, karena keyakinan, ya, yang paling berat itu karena keyakinan, ya, atau karena perbuatan. Loh, mengucapkan gini itu sudah termasuk kesyirikan, ya. Ya, ini semuanya itu karena Allah dan saya. Loh, itu sudah berbuat kesyirikan itu. Walaupun khafi, jadi kecil nggak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi itu kan perbuatan syirik. Makanya suruh memperbaiki lagi keimanan itu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita dengar dulu adzan. Setelah itu kalau ada yang mau dipertanyakan